Selamat malam semuanya. Malam. Kita masuk pada pelajaran sejarah manusia yang ke-12. Beshem Ha'af Ben Feruah Kodesh Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Sejarah manusia yang ke-12 ini adalah seri ke-18, Filosofi The Ancient Hebrew Wisdom. Bab yang ke-32, bicara mengenai Nimrod Raja Babel. Ini adalah sosok yang luar biasa. Perhatikan, sebelum Musa menulis mengenai bapak moyangnya bangsa Israel, di sini di Kejadian pasal 10 dan pasal 11, seolah-olah Musa itu menyisipkan satu nama. Dan satu nama ini nama yang penting. Nimrod adalah keturunan Ham, raja besar pertama di bumi. Dia seorang emperor yang pertama di bumi. Dan dia dicatat di kitab Kejadian sebelum Musa bicara mengenai Abraham. Jadi tidak bisa tidak, Nimrod adalah sosok yang luar biasa. Sosok yang buat saya dia pun adalah orang pilihan Tuhan. Kejadian pasal 10 dan 11. Nimrod yang juga disebut Namrud, raja besar pertama, dia memerintah atas satu wilayah yang mencakup negeri Asyur dan Babel. Alkitab menyebutnya sebagai seorang pemburu yang tangguh. Arti nama Nimrod adalah seorang pendekar, fighter yang kuat. Ayahnya adalah Kush, kakeknya adalah Ham, kakek buyutnya adalah Nu. Nah, namanya disebut 3 kali di bumi. Dia adalah pemrakarsa Menara Babel. Nah, tadi kita sudah membaca dalam Kejadian pasal 10 mengenai genealogi bangsa-bangsa dengan bahasa mereka masing-masing. Yang dimana di Kejadian pasal 10 ini adalah memerinci bangsa-bangsa di dunia. Memerinci bangsa-bangsanya dan juga bahasa-bahasanya. Tetapi belum bercerita mengenai genealogi bahasa. Jadi ini Musa membuat satu modus persis seperti Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Kejadian pasal 1 adalah kronologi. Kronologi mengenai penciptaan alam semesta. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Bicara mengenai perinciannya. Kemudian pada Kejadian pasal 2, Musa khusus bicara mengenai kejadian manusia yang diciptakan Tuhan pada hari ke-6. Demikian juga dalam Kejadian pasal 10, Musa memerinci bangsa-bangsa di dunia yang lahir dari 70 keturunan Nuh dengan bahasa mereka masing-masing. Belum bercerita mengenai kenapa ada perbedaan bahasa. Nanti perbedaan bahasanya itu diceritakan pada pembangunan Menara Babel pada pasal yang ke-11. Ya. Tapi sebelum itu dia bercerita mengenai Nimrod dulu. Kus memperanakkan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali menjadi orang yang berkuasa di bumi. Perhatikan. Vekush yalat et Nimrod. Hu hechel lihyot gibor baaretz. Dia orang yang berkuasa mulia. Gibor ini bukan cuma berkuasa tapi mulia tinggi. Berarti di sini Kejadian pasal 10 memang sangat mengagungkan Nimrod. Nimrod ini adalah seorang yang agung. Dia keturunan Ham dari Kush. Gibor, apa yang dimaksud dengan Gibor? Gibor adalah perkasa, mulia, agung. Tuhan sendiri pun disebut dengan gelar El Gibor sebagai nama Tuhan. Yesaya 9 ayat 5. Kemudian ada Boas. Boas ini adalah kakek buyutnya Daud. Dan Daud, keperkasaan Daud dan Salomo itu menurun dari Boas. Yang Boas itu disebut sebagai Ish Gibor Khail. Ya, Ish Gibor. Gibor, nama Gibor itu mulia, agung, besar. Dan Nimrod sendiri diberi gelar oleh Alkitab sebagai Gibor Syed. Mulia, besar, agung. Dan dia adalah seorang emperor yang pertama di bumi. Emperor yang pertama di bumi bukan keturunan Sem justru. Tapi keturunan Ham. Bahkan Mesias yang dijanjikan untuk lahir di bumi itu juga mendapatkan gelar Gibor. El Gibor, Allah yang perkasa.
dikenakan kepada anak yang akan terlahir yang dirujuk sebagai Sang Mesias. Yesaya 9 ayat 5. Ulangan 10 ayat 17 menyebut bahwa HL Hagadol Hagibor. Allah itu Sang Allah HL Hagibor yang besar mulia. Hagadol. Di sini Hagadol yang besar, kemudian Hagibor yang mulia, besar, tinggi. Vehanora dan yang dahsyat. Jadi Gibor ini adalah betul-betul suatu gelar kemuliaan yang dikenakan dalam sosok tertentu. Ruth memiliki suami Boas. Boas itu disebut sebagai Ish Gibor Khail. Nah sayangnya dalam bahasa Indonesia terjemahannya seorang yang kaya raya. Orang banyak kaya raya. Tapi kalau orang Gibor, Gibor Khail ya, Gibor itu besar, perkasa, mulia. Khail ini seorang pahlawan. Jadi seorang yang besar, perkasa, mulia. Dia seorang pahlawan. Itu Boas. Tapi di dalam bahasa Indonesia cuma dikatakan seorang yang kaya raya. A mighty man of wealth. Padahal mighty man-nya itu bukan soal wealth-nya saja. Tapi orangnya memang gibor. Mulia, agung. Dan itu menjadi nenek moyang dari Sang Mesias. Jadi bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris menerjemahkan Ish Gibor Khail pada Boas ini dalam terjemahan yang lost in translation. Banyak sekali lost in translation dalam Alkitab. Maka kalau Anda punya waktu untuk belajar Alkitab dalam bahasa asli, bacalah Alkitab dalam bahasa asli supaya jangan lost in translation. Kata Profesor Komarudin Hidayat, terjemahan itu tafsir. Tafsir terpendek. Nah, Anda lihat di sini. Kata Ish Gibor Khail diterjemahkan dengan seorang yang kaya raya. Iya sih. Seorang gibor itu bisa dalam artian kaya juga. Nggak salah. Tapi kurang kurang dalam gitu loh kalau menerjemahkannya. Jadi ini terjemahan yang lost in translation. Ini berdasarkan dari penafsiran si penerjemahnya. Jadi persis seperti kata Profesor Komarudin Hidayat bahwa terjemahan itu tafsir, tafsir terpendek. Bayangkan seorang pendeta ya, kalau di mimbar sedang berkhotbah, kemudian dia berkhotbah dari Alkitab terjemahan, berarti dia menafsirkan tafsir karena Alkitab terjemahan itu sudah tafsir, jadi dia sudah melewati dua macam tafsir, dua proses tafsir yang karena terjemahan bisa menyimpang atau bahkan lost in translation. Bagi kita yang punya waktu untuk belajar bahasa asli, belajarlah. Ya, seperti juga Al-Quran. Al-Quran itu ditulis dalam bahasa Arab. Bagi teman Muslim, Al-Quran yang sudah diterjemahkan itu bukan Al-Quran lagi, tetapi terjemahan Al-Quran. Kalau Al-Quran ya yang dalam bahasa asli Arab. Demikian juga Alkitab. Kalau Torah ditulis dalam bahasa Ibrani, Torah dalam bahasa Indonesia bukan Torah lagi, tapi terjemahan Torah. Karena terjemahan itu sudah mengandung tafsir. Sehingga bagi para pembaca kitab terjemahan, kadang-kadang tidak dapat menggali kedalaman makna dan keindahannya. Nah, jadi inilah Nimrod. Dia seorang Gibor Said. Nah, sekarang kita belajar mengenai intertekstualitas tadi. Menilai atau meneliti kata-kata yang sama dari satu ayat ke ayat yang lain. Ada kata gibor dalam Kejadian 10 ayat 9 yang merujuk kepada Nimrod. Dia seorang gibor Said. Nah, Ismail, dia disebut sebagai Rofe Kasyat, Ismail, dan dia juga seorang yang gibor. Maka kita jangan merendahkan Ismail karena dia juga di Alkitab itu disebut sebagai Rofe Kasyat, seorang pemanah yang luar biasa. Dia seorang pemanah yang hebat seperti kemampuan dari Nimrod tadi. Balik kepada Nimrod. Nimrod dia keturunan Ham, dia dicatat sebelum riwayat Abraham, kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, Akkad, dan semuanya di tanah Shinar. Jadi dia adalah the first emperor. Dari negeri itu dia meluaskan kerajaannya sampai ke Asyur dan sampai Niniwe. Ah, keren ini.
Nanti Niniwe ini menjadi tempat yang penting juga pada zamannya Yunus. Dan Niniwe nanti di waktu yang kemudian menjadi pusat dari perkembangan kekristenan. Dan ini adalah kekuasaan Nimrod di masa lalu. Ayat 12, dan resen di antara Niniwe dan Kala. Itulah kota besar itu. Jadi Nimrod, dia adalah pendiri kota Niniwe. Dia juga menguasai Asyur. Jadi perhatikan betapa berkuasanya orang ini pada zaman itu. Mika 5 ayat 5 itu menuliskan demikian. Mereka itu akan mencukur negeri Asur dengan pedang di negeri Nimrod. Nah, wow. Jadi Babilonia itu disebut sebagai negerinya Nimrod. Jadi nama besar Nimrod itu dikenal sampai abad-abad yang kemudian. Karena Nimrod adalah orang yang sangat luar biasa, maka dari nama Nimrod inilah kemudian ditafsirkan bahwa dari nama Nimrod ini muncul mitologi-mitologi. Nama Nimrod diabadikan sebagai nama beberapa tempat dan juga nama yang kemudian dikultuskan. Dan nama Nimrod dianggap sebagai melakukan perbuatan-perbuatan yang berani berkaitan dengan Naramsin, Agade, dan cerita-cerita dalam mitologi Babilonia. Jadi mitologi Babilonia ditengarai bermula dari seorang yang bernama Nimrod ini. Seorang yang luar biasa. Maka kemudian ada seorang musisi dari Inggris namanya Sir Edward Elgar. Dia menulis sebuah lagu simfoni dan simfoni ini sangat terkenal. Anda kalau suka lagu-lagu klasik, Anda akan tahu Nimrod Variation. Coba kita dengarkan.
Jadi, Nimrod ini memang adalah seorang yang sangat luar biasa dan lagu Nimrod tadi sering dipasang pada acara-acara khusus di kerajaan Inggris, acara-acara kenegaraan resmi mereka. Dan juga ada film-film banyak sekali juga yang mengambil judul lagu ini, misalnya film Dunkirk tahun 2017. Dan ada sebuah pesawat, pesawatnya dikasih nama Nimrod tahun 1967 dari seorang aviator Inggris yaitu Sir Hawker Siddeley. Dan pesawat ini adalah pesawat militer kerajaan Inggris yang mungkin cikal bakalnya pesawat siluman, pesawat stealth. Nah sekarang bicara mengenai nama Nimrod yang sangat luar biasa itu. Ada orang yang mengatakan, Bu Rita kok ngomongin Nimrod? Nimrod itu kan penyembah Dewa Baal. Mungkin saja Nimrod itu bukan penyembah Dewa Baal, tetapi Nimrod yang dijadikan Baal justru. Ya, nah kita akan belajar mengenai Nimrod ini. Penyebutan Nimrod sebagai Hu Haya Gibor Said Livnei Adonai. Nah ini bisa dua arti ya. Hu Haya Gibor Said Livnei Adonai. Livnei di hadapan wajah Tuhan. Di hadapan wajah Tuhan itu bisa dalam artian berkat. Dia adalah seorang yang luar biasa mulia yang mendapatkan berkat dari Allah karena dia ada di hadapan wajah Allah. Ini arti yang konteks positifnya. Dia berada di hadirat Tuhan. Dia berada di hadapan wajah Tuhan. Ya, Livnei Adonai. Ini bahasa Ibrani. Bahasa Latinnya itu coram Deo. Wow. Nimrod ada di dalam coram Deo. Jadi arti positifnya itu dia ada di dalam berkat Tuhan karena Tuhan menyinari. Ya, seperti konteks berkat yang ditulis dalam Mazmur 17 dan konteks berkat yang ditulis dalam Bilangan pasal 6. Jadi disinilah Nimrod bisa dianggap sebagai orang yang ada di dalam berkatnya Tuhan. Dia menjadi seorang emperor yang pertama. Dia ada di Coram Deo, Livnei Adonai. Tapi ada juga arti Livnei Adonai itu dalam konteks negatif. Livnei Adonai ini dalam artian dia berhadap-hadapan dengan Tuhan. Berarti orang ini dengan keagungannya ada di satu saat dia melawan Tuhan. Berhadap-hadapan dengan Allah. Ini adalah konteks negatif nama Nimrod. Jadi ada dua konteks. Kemungkinan Nimrod memang memiliki dua konteks ini. Yang awalnya dia mendapatkan berkat dari Tuhan sehingga dia menjadi seorang emperor yang pertama. Dia ada di Livnei Adonai, Coram Deo. Tapi dia juga kemudian dia melawan Tuhan yang dia head to head berhadap-hadapan dengan Tuhan. Maka kemudian dia hendak ingin seperti Allah, dia membuat menara bagi dirinya supaya dia disembah. Dan Tuhan tidak berkenan dengan proyeknya itu, dan Tuhan menggagalkan proyeknya Nimrod ini. Jadi bisa dua arti, tidak usah dipertentangkan. Kita seringkali A atau B, enggak dong. Kita bisa A dan B. Yang mungkin pada awalnya Tuhan berkenan pada satu orang ini yang bernama Nimrod. Tapi ada satu saat yang dimana ketika dia sudah menjadi seorang pemimpin dan dia ingin menyamai Tuhan, ya biasanya kan begitu. Adam pun dosanya karena apa? Kejadian 3 ayat 5. Ingin menjadi seperti Allah. Itu dosanya Adam. Dan juga di sini Nimrod pun pada saat dia membangun menara Babel, kemudian kata Livnei Adonai di hadapan wajah Allah itu bisa dalam artian dia berhadap-hadapan dengan Tuhan, melawan Tuhan head to head. Jadi bisa dalam artian dua. Dan kisah Nimrod mendahului catatan keturunan Sem untuk pemilihan Abraham sebagai bapaknya orang beriman. Ini agak aneh, aneh banget. Ngapain nyisipin namanya Nimrod yang keturunan Ham? Dan dengan adanya nama Nimrod, saya harapkan Anda tidak merendahkan keturunan-keturunan Nuh selain Sem. Buktinya di sini keturunan Ham justru yang menjadi seorang emperor yang pertama, ya.
Dan ini bukan kebetulan betapa Alkitab kita ditulis dengan kronologi yang luar biasa dalam ilham Roh Kudus, bahwa kitab suci ini kita kembali membuktikan bahwa kitab Kejadian adalah muasal dari segala sesuatu di alam semesta ini yang berkaitan dengan kehidupan manusia di bumi dan juga sejarah manusia di bumi. Kita mempelajari genealogi-genealogi bangsa-bangsa di bumi dari ketiga putra Nuh, yang dari Ham, Sem, dan Yafet. Dan di sini muncul bangsa-bangsa, dan dari bangsa keturunan Nuh ini nanti muncul bangsa besar, yaitu Babilonia, Asyur, Media, Persia. Ya, ini semua adalah keturunan Nimrod. Nanti ada Raja Nebukadnezar yang mengalahkan Israel dan bahkan menjajah Israel, membuang ke Babilonia. Ada Koresh, ada Darius. Ini semua siapa? Kok bisa ngalahin Israel? Kok bisa? Mereka adalah cucu-cucu dari Nimrod. Ya, banyak ini orang-orang Kristen ya, yang saya lihat akhir-akhir ini ya. Bukan akhir-akhir ini, udah lama sih ya. Yang sangat Israel minded. Kalau cerita politik dunia gitu, Israel lagi perang gitu. Wah, pikirannya itu Israel nggak boleh kalah, Israel nggak boleh kalah. Padahal Alkitab sendiri menuliskan bahwa Israel pun pernah dijajah oleh keturunannya Nimrod. Dibuang ke Babel sebagai orang buangan selama 70 tahun. Dan Tuhan membiarkan Nebukadnezar, Kores, dan Darius menguasai bangsa pilihannya sendiri ketika bangsa pilihannya sendiri itu nggak setia. Jadi kalau misalnya Israel modern nih lagi perang sama Palestina gitu, yang Kristen garis keras ini kan, wah, Israel minded banget kan. Anggapannya itu Israel nggak pernah kalah. Israel pernah kalah. Israel pernah dibuang ke Babel. Israel pernah dikalahkan oleh keturunan Nimrod ini. Itulah kenapa Nimrod namanya ditulis, diceritakan lebih dahulu sebelum Abraham. Ini bukan tanpa sebab. Supaya kita tahu bahwa ketika Israel tidak setia, ketika Israel jahat, ketika Israel mengabaikan firman Allah, Tuhan mukulnya pakai siapa? Tuhan mukulnya pakai keturunan-keturunan Nimrod. Jadi kalau orang Kristen yang sangat Israel minded, teman saya banyak yang Yahudi, tapi nggak usah terlalu fanatik dengan Israel, karena kalau Israel kalah, ya Tuhan bisa mukul Israel dengan cara yang lain, dengan membangkitkan bangsa-bangsa keturunan Nebukadnezar, Kores, Darius, yang semuanya berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Nimrod. Demikianlah raja-raja keturunan Nimrod dipakai sebagai alat Tuhan untuk penyeimbang kekuatan Israel saat Israel murtad. Orang kalau menjadi orang pilihan, kalau menjadi orang disayang, itu biasanya mengabaikan kasih karunia. Dia dibuat untuk mengingat kembali kasih karunia-Nya dengan pukulan-pukulan yang berasal dari Nimrod. Bangsa Yehuda, keturunan Daud, pernah kalah dengan bangsa-bangsa keturunannya Nimrod. Kenapa? Ya ini memang Tuhan bikin begini supaya ada keseimbangan kekuatan. Gak bisa Israel itu menang-menang terus, selalu perkasa, gak bisa. Harus ada penyeimbangnya. Penyeimbangnya siapa? Nimrod dan keturunan-keturunannya. Ada raja-raja keturunan Nimrod yang bahkan luar biasa sekali. Contohnya siapa? Koresh. Bahkan Koresh itu disebut sebagai Koresh Hagadol. Koresh yang agung. Dan bahkan Koresh itu disebut sebagai Mesias. Coba. Di Alkitab cuma ada satu. Seorang yang dijuluki Mesias. Keturunannya Nimrod namanya Koresh. Yesaya 45 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Ya. Wow. Siapa yang diurapi oleh Tuhan? Kores. Siapa Kores? Keturunannya Nimrod. Siapa Nimrod? Ditulis lebih dahulu daripada Abraham. Dan Tuhan membiarkan raja-raja keturunan Nimrod ini menjadi penyeimbang Israel. Supaya Israel tidak sewenang-wenang sebagai bangsa pilihan Allah. Dan dia menjadi orang pilihan Tuhan juga.
Koresh. Bahkan disebut sebagai Mesias yang diurapi. Lim Shiho. Ada kata Mesias di sini. Orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan dia bukan orang Israel, bukan keturunan Sem, bukan keturunan Abraham. Dia keturunan Nimrod. Demikian juga Nebukadnezar diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengalahkan keturunan Sem di sini. Ya, balik lagi tadi. Nuh, inilah peta dari bangsa-bangsa yang lahir dari Nuh dan ketiga putranya. Semuanya, ketiga putranya melahirkan bangsa-bangsa yang hebat. Di sini ada Nimrod, di sisi Ham ada Nimrod, ada Koresh, ada Nebukadnezar, di sisi Sem ada Daud, ada Salomo dan seterusnya. Di sisi Yafet ada Alexander Agung, ada Julius Caesar, ada Jenderal Pompei, ada Kaisar Agustus dan seterusnya. Jadi ketiga putra Nuh melahirkan bangsa-bangsa yang hebat. Dan jangan pernah merendahkan bangsa-bangsa yang lain juga. Tuhan juga melawat orang-orang Afrika, Kanaan, Mesir, dan lain-lain. Dari garis Ham dan juga garis Yafet pun Tuhan juga melawat. Tetapi sebagai garis mesianik Tuhan memang secara khusus memilih garis Abraham yang nantinya muncul Israel. Jadi di sini Alkitab tidak memberikan supremasi kehebatan bangsa tertentu. Karena Tuhan memberikan hikmatnya kepada semua keturunanmu. Walaupun ada satu yang memang dia pilih sebagai garis mesianik yang dimana ada perjanjian Tuhan kepada Adam sejak di Taman Eden, ada pemberes dosa, dan itu Tuhan memilih Israel.